Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin yang berbahagia, salah satu bulan dalam putaran 1 tahun kehidupan yang kita lalui ada bulan yang bernama bulan Ramadan. Ramadan dalam bahasa Arab berasal dari kata ar-ramda yang artinya terik panas yang sangat menyengat. Bulan Ramadan memang bulan yang memiliki kondisi cuaca yang sangat panas menyengat. Bulan ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membakar dosa-dosa kaum muslimin dengan menjadikannya sebagai bulan diwajibkannya berpuasa. Banyak sekali keutamaan bulan Ramadan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan yang bisa kita pelajari dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang bulan Ramadan adalah: pertama, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahr falyasumh. Itulah bulan Ramadan, bulan yang di waktu itu diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan rinci mengenai petunjuk tersebut serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, di dalam ayat ini yaitu Surah Al-Baqarah 185 yang tadi kita bacakan, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji bulan Ramadan, yaitu bulan puasa, dibandingkan bulan-bulan lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memujinya karena bulan ini telah Allah pilih sebagai bulan diturunkannya Al-Quran serta kitab-kitab suci para nabi lainnya. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk utuh sekaligus kepada malaikat Jibril di langit dunia pada bulan Ramadan di Lailatul Qadar. Al-Quran adalah kalamullah yang merupakan hidayah, petunjuk, kebenaran menuju surga, syifa, penyembuh berbagai penyakit hati dan fisik, cahaya yang menerangi kehidupan, Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil, halal dan haram. Itu semua diturunkan di bulan Ramadan. Hikmah itu pun mengartikan betapa mulianya bulan Ramadan, sehingga orang-orang saleh dahulu mengisi bulan Ramadan dengan mengkhatam dan mentadabburi Al-Quran. Kaum muslimin yang berbahagia, seorang ulama di kalangan tabi'in yang bernama Qatadah bin Da'amah yang meninggal tahun 60 atau 61 Hijriyah dan salah seorang murid dari Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau biasanya mengkhatamkan Al-Quran di hari-hari selain bulan Ramadan sepanjang 7 hari. Namun, jika datang bulan Ramadan, beliau mengkhatamkannya setiap 3 hari sekali. Ketika datang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan setiap malam. Jadi setiap malam di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir, beliau khatam 1 kali. Seorang ulama besar, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, biasa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Bahkan Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan bahwa khataman tersebut beliau lakukan di waktu salat. Bayangkan, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berarti mengkhatamkan Al-Quran sehari 2 kali. Subhanallah. Ibnu Asakir, seorang ulama hadis dari negeri Syam,
adalah orang yang biasa merutinkan salat jamaah dan membaca Al-Quran. Beliau biasa mengkhatamkan Al-Quran setiap pekan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Luar biasanya, kalau beliau di bulan Ramadan, beliau khatamkan Al-Quran setiap hari. Subhanallah. Beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap hari, sebuah keistimewaan yang luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan tentang keutamaan Ramadan dengan menyebutkan 2 ibadah besar di dalamnya yang diberi izin memberikan syafaat di akhirat nanti. Jadi ada 2 ibadah besar yang ada di bulan Ramadan akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamah yaqulu as-siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wash-shahawati bin-nahar fashaffi'ni fihi wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawm bil-lail fashaffi'ni fihi qala fayushaffa'ani." Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Puasa akan berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah menahan dia dari makan dan nafsu syahwat. Karenanya, perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya." Lalu Al-Quran pun berkata, "Ya Rabbi, aku telah mencegahnya tidur pada malam hari. Karenanya, perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya." Beliau bersabda, syafaat keduanya pun diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keduanya akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan dan membaca Al-Quran, apalagi mengkhatamkannya. Hadis riwayat Ahmad, Hakim, Tabrani, semua periwayatnya disahihkan oleh para ulama. Kaum muslimin yang berbahagia, keutamaan kedua dari bulan Ramadan adalah di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suppidatis syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu surga 8 akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu-pintu neraka ditutup. Pintu-pintu yang menampakkan api neraka yang sangat mengerikan dan dahsyat akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setan pun dibelenggu yang setiap hari menggoda kita dan menjerumuskan kita ke jurang-jurang kehancuran dan kebinasaan, akan dipenjara dan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qadhi Iyad rahimahullah berkata tentang hadis ini. Menurut beliau, hadis ini bisa berarti terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu jahanam, serta terbelenggunya setan-setan secara hakiki yang sesungguhnya, sebagai tanda masuknya bulan Ramadan dan kemuliaan bulan tersebut. Juga dapat berarti terbukanya pintu surga karena Allah memudahkan berbagai ketaatan untuk hambanya di bulan Ramadan, seperti puasa dan salatul lail. Hal ini berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan, orang akan lebih sibuk melakukan kebaikan daripada melakukan hal-hal kemaksiatan. Inilah sebabnya mereka dapat memasuki surga dan pintunya. Sedangkan tertutupnya pintu neraka dan terbelenggunya setan berarti mengakibatkan seseorang mudah menjauhi maksiat saat itu. Sebagaimana disebutkan tadi bahwa di bulan mulia ini pintu-pintu surga dibuka, inilah kesempatan emas untuk memperbanyak amalan kebaikan. Banyak sekali amal-amal kebaikan yang bisa kita kerjakan di bulan ini. Peluang untuk menambah pundi-pundi pahala semakin terbuka lebar. Di siang hari melakukan kewajiban saum puasa, dilanjutkan dengan salat tarawih di malam harinya. Bersedekah di bulan ini sangat-sangat dianjurkan, termasuk juga memberi makan orang yang berbuka saum. Melaksanakan sahur pun juga bisa mendapat tambahan berkah.
membaca Al-Quran dan memahaminya sangat dianjurkan untuk memperbanyak di bulan ini. Belum lagi amalan-amalan ibadah yang diperintahkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, seperti menghidupkan malam dengan ibadah, melaksanakan i'tikaf, dan menunaikan zakat. Juga masih banyak amalan-amalan ketaatan lain yang bisa kita lakukan. Begitu banyak Allah membuka pintu-pintu kebaikan di bulan Ramadan. Tak layak seorang muslim meninggalkan amal-amal tersebut di sebuah kesempatan yang Allah buka seluas-luasnya di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang berbahagia, di antara faktor yang menyebabkan manusia terjerumus ke dalam perbuatan maksiat adalah godaan setan. Di bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu sehingga manusia akan lebih mudah untuk meninggalkan maksiat. Setan-setan dibelenggu dengan rantai agar manusia tidak tergoda untuk melakukan penyimpangan dan kemaksiatan seperti bulan-bulan lainnya. Inilah yang sangat tampak di bulan Ramadan. Banyak manusia tidak melakukan perbuatan maksiat dan beralih melakukan kebaikan-kebaikan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Momentum ini sangat tepat bagi kita untuk meninggalkan maksiat dan memperbanyak amal saleh. Dibelenggunya setan-setan bukan berarti tidak terdapat maksiat sama sekali di bulan ini. Tetapi maksiat yang terjadi di bulan ini relatif lebih sedikit dibandingkan bulan-bulan lain. Karena masih ada faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya maksiat, seperti godaan nafsu dan tabiat buruk manusia itu sendiri, sehingga masih ada saja yang masih melakukan perbuatan-perbuatan maksiat di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang berbahagia, di antara kemuliaan yang ketiga yang kita bisa petik dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang bulan Ramadan. Di bulan Ramadan terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam itu penuh keberkahan dan keselamatan. Pada bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Pada malam ini, yaitu 10 terakhir di bulan Ramadan, adalah saat diturunkannya Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, pada malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa malam kemuliaan itu? Apakah engkau tahu tentang Lailatul Qadar? Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam ayat ini tentang Lailatul Qadar. Yang dimaksud dengan Lailatul Qadar adalah malam penuh kemuliaan. Pada malam tersebut, para malaikat turun ke langit dunia sehingga keadaan bumi penuh sesak. Malaikat turun membawa keberkahan dan rahmat. Pada malam tersebut datang keselamatan, tidak ada keburukan, dan setan pun menjauh untuk menggoda manusia. Keselamatan dan kesejahteraan ketika itu akan ada hingga terbitnya fajar. Inilah di antara keutamaan Lailatul Qadar yang dibahas di dalam ayat-ayat tersebut. Kaum muslimin yang berbahagia, kemuliaan keempat yang didapat di bulan Ramadan adalah bahwa setiap hari di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala memerdekakan setiap kaum muslimin dari api neraka dan memiliki waktu mustajab untuk doa. Jadi di bulan Ramadan ada waktu-waktu mustajab kita berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi fi kulli yawmin utaqa minan nar fi syahri Ramadan. Wa inna likulli muslim da'wah yad'u biha fayastajibu lah." Sesungguhnya Allah akan membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa pasti dikabulkan. Kaum muslimin yang berbahagia, keutamaan yang kelima di bulan Ramadan adalah bahwa pada bulan Ramadan
pahala-pahala kebaikan, pahala-pahala amal-amal ketaatan akan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang umrah di bulan Ramadan. Beliau mengatakan umratun fi Ramadan ta'dilu hajj. Umrah fi Ramadan ta'dilu hajj. Bahwa pahala umrah pada bulan Ramadan menyamai pahala ibadah haji. Menyamai pahala ibadah haji. Sehingga Ibnu Rajab rahimahullah mengambil faidah dari hadis ini. Beliau mengatakan bahwa Abu Bakar bin Abi Maryam rahimahullah mengatakan bahwa banyak guru-guru beliau yang mengatakan jika telah tiba bulan Ramadan maka perbanyaklah berinfak. Perbanyaklah berinfak. Mengapa? Karena infak di bulan Ramadan dilipat gandakan bagaikan kita berinfak di jalan Allah, berinfak fi sabilillah yang sebanding dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Dan tasbih di bulan Ramadan lebih utama daripada kita bertasbih di bulan-bulan yang lain. Walaupun bertasbih, berinfak di bulan-bulan lain tentu memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di bulan Ramadan semua itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah saum dilipat gandakan sampai tak terbilang, saking tidak kita ketahui berapa lipatan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan untuk orang-orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan. As-siyamu li wa ana azzi bihi. Saum adalah milikku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalas saum, pahala saum itu buat orang-orang yang mengerjakannya di bulan Ramadan tanpa diketahui berapa lipatannya, karena amalan-amalan yang lain yang dikerjakan di bulan lain Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan sesuai dengan standar yang telah Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Akan tetapi ketika di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan yang sangat besar sekali tanpa ada yang mengetahui berapa lipatan yang akan didapatkan buat orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita, memberikan taufik kepada kita sekalian untuk menjadi orang-orang yang taat lebih di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah untuk selalu membuka peluang pada jiwa kita untuk semangat melaksanakan ibadah, terutama di bulan-bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.